satu, semua ilmu yang aku pelajarin pas kuliah itu udah diterapkan ke pekerjaan aku di dunia nyata gitu, karena aku juga bukan di entertainment aja tapi juga ada beberapa bisnis yang aku pegang kan, dan menjadi public relation untuk perusahaan sendiri, untuk bisnis sendiri. Tunai sebesar 5 juta rupiah dari LSPR Jakarta. Voucher dari Tarzan Photo Studio senilai 7.100.000 rupiah. Voucher treatment Tea and Hotel Group, sertifikat, sash, piala, produk dari Good Day, produk dari Garuda Food, dan produk dari L'Oreal. kemudian para peraih penghargaan Best Graduate dari program pendidikan jarak jauh mendapatkan hadiah berupa voucher dari Tarzan Photo Studio senilai 2,2 juta rupiah. Voucher treatment and beauty produk dari EK Clinic senilai 5 juta rupiah. Sertifikat, Sash, piala kepada Leonie Jardin, Lisa Amalia Artiste Ramadhani, Prilly Mahate Latukonsina yang telah meraih penghargaan ya Best Graduate. tahun ini adalah yang pertama. Jadi hari ini adalah tahun pertama program pendidikan jarak jauh untuk di wisuda. Betul, dan ini program pendidikan jarak jauh mendapatkan Best Graduate dan juga Best of the Best Graduate. Dan juga tadi Maika ada beberapa penilaian juga nih yang Ya, dinilai untuk bisa meraih dan mencapai best and also best of the best graduate. Jadi emang nggak main-main ya. Jadi untuk meraih best and also best of the best graduate dinilai sedemikian rupa oleh tiga, pastinya dari ketiga penerima best graduate ini orang tua pasti sangat berbangga pada pagi hari ini. Kita juga selaku panitia dan juga tim LSPR juga sangat bangga sekali ya. Luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk meraih Best Graduate dan Best of the Best Graduate program pendidikan jarak jauh. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Berita Best Graduate. Baiklah, hadirin sekalian, berikut ini adalah penampilan dari LSPR Choir. Performance dari LSPR Choir ini merupakan lagu persembahan Latukonsina S. Iko. kepada para wisudawan yang telah dilantik. Terima kasih kepada Dr. Andre Iksana dan juga Bapak Michaelus Kobis yang telah melantik para wisudawan. Yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Iqbal Darmawan M. Iko, perwakilan wisudawan program Pasca Sarjana, dan didampingi oleh seluruh wisudawan dimohon untuk berdiri. Demi kehormatan dan kemuliaan yang telah membimbing dan mendidik kami menjadi wisudawan. Maka dengan sungguh-sungguh dan penuh hikmat kami berjanji akan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan teguh kepada dasar negara, berbakti kepada nusa dan bangsa, mengamalkan Pancasila dan mengamalkan ilmu dengan bijaksana, menjunjung tinggi martabat dan kehormatan alma mater, Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan wisudawan yang akan
Hospitality Hotel Group. Dan official home partner kita yaitu Bu Mami. Terima kasih kami ucapkan kepada media partner yang telah berpartisipasi. Prambors Radio, Radio KBR, wartaevent.com, Indonesia Window, SWA, Mix Magazine, Delta FM, Bahana FM, Female Radio, MNC Trijaya, dan majalah Iyaba. Demikianlah acara pelantikan wisudawan jenjang sarjana ilmu komunikasi, jenjang sarjana program pendidikan jarak jauh, dan jenjang pasca sarjana ilmu komunikasi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Dan terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang menyaksikan secara virtual, khususnya calon wisudawan yang akan dilantik nanti di tanggal 7 dan juga 8 Desember. Makasih. Oh ya. Akhirnya menyelesaikan studinya dan mendapatkan best of the best graduate. Yang pasti seneng sekali karena tadi udah mau nangis sebenarnya karena ingat perjuangannya kuliah sambil kerja tuh adalah perjuangan yang tidak mudah, benar-benar harus membagi waktu antara pekerjaan terus kuliah, apalagi teman-teman pasti semuanya tahu kalau syuting tuh nggak ada jam kerja ya, bisa kita kerja dari pagi ke pagi, terus perjuangan mengerjakan skripsi 2 semester itu juga posisinya lagi syuting film dan kebetulan lagi memproduseri film juga, jadi capeknya double, triple. Terus nggak nyangka sebenarnya bisa ada di sini sebagai best of the best graduate karena tujuan aku kuliah nggak pernah kebayang ingin dapat penghargaan ini, bener-bener emang pengen kuliah dan membagi ilmunya. Terus hari ini bisa wisuda offline, akhirnya kita bisa wisuda offline dengan protokol kesehatan, terus bisa mendapatkan penghargaan ini, mama papa bisa hadir secara langsung, ketemu dosen-dosen yang selama ini membimbing aku juga senang banget rasanya. Pertama-tama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya kalau saya agak sedikit emosional karena saya tahu perjuangannya. Gak apa-apa. Saya bersyukur sekali karena alhamdulillah Allah telah memberikan kemudahan bagi anak saya untuk memenuhi janjinya, untuk menjadi yang terbaik. Karena dulu dia pernah janji kepada saya kalau dia mau kuliah, dan saya bilang kalau memang mau kuliah kamu harus yang terbaik. Dia bilang iya, saya janji saya akan menjadi yang terbaik. Itu yang saya syukuri sampai hari ini. Gimana aku menyelesaikan kuliah tepat waktu? Ya saya bersyukur sekali ya, seperti saya bilang tadi itu sesuatu yang tidak mudah ya kan. Saya melihat bagaimana perjuangannya setiap hari, kadang malam dia nangis gitu kan karena capek. Saya juga makanya saya tuh sedih gitu loh kalau ngeliat dia. Bukan hal yang mudah ya kuliah dibarengi dengan kerja terus dia bisa mendapatkan yang terbaik gitu sih. Saya juga bangga sama Prilly karena perjuangan dia kan saya tahu juga ya gimana dia berjuangnya untuk, apalagi waktu bikin skripsi kan tahu banget ya, syuting pulang syuting
buka laptop sampai pagi, nangisan, kita yang nenangin. Gitu sih. Jadi saya alhamdulillah sekarang udah terbayar, dia dapat best of the best student ya. Jadi saya bangga. Aduh, itu perjuangannya benar-benar penuh dengan air mata ya untuk bisa sampai sini, karena kalau kuliah aja itu udah berat gitu, apalagi kuliah sambil kerja gitu, terus harus mempertahankan IPK juga kan, semester per semester harus dipertahankan IPK-nya gitu supaya bisa mendapatkan penghargaan ini. Udah gitu banyak banget pelajaran-pelajaran yang waktunya itu harus panjang gitu, kayak kita harus praktek, harus mewawancari orang, terus juga ngerjain project-project yang harus kesana kemari, presentasi kesana kemari. Jadi pernah nggak tidur waktu sekolah, pernah nggak tidur, pulang syuting jam 3 pagi, terus aku kelas pagi jam 8, rumah di Tangerang, jadi jam 6 pagi udah berangkat, jadi cuma pulang ke rumah tuh cuma mandi doang, habis itu lanjut kelas lagi, terus nahan ngantuk supaya nggak tidur di kelas, nahan lapar. Habis itu juga harus menjalankan beberapa project, juga mengorbankan beberapa pekerjaan juga. Di semester 1 dan kedua itu aku sempat menolak beberapa film dan menolak beberapa series karena komitmen aku di pendidikan gitu. Pada saat itu aku sedang mengepalai 4 atau 3 project di semester yang sama. Jadinya aku harus nolak beberapa kerjaan di entertainment karena pengen fokus mengerjakan proyek tersebut, dan alhamdulillah bisa membawa aku sampai sini gitu. Jadi ini mendapatkan penghargaan Best of the Best Graduates, jadi lulusan terbaik. Terus alhamdulillah mendapatkan beasiswa full untuk melanjutkan pendidikan S2. Itu berarti tanda kalau harus lanjut kuliah, karena sebenarnya kemarin pas ngobrol sama papa mama, lanjut gak ya kuliah, papa sama mama bilang lanjut, tapi tolong banget istirahat dulu, setahun aja istirahat dulu supaya bisa menikmati hidup dulu, bisa main dulu, karena selama 3 tahun setengah ini kan aku juga mengorbankan waktu untuk diri aku sendiri kan, benar-benar kerja kuliah. Tapi karena hari ini mendapatkan Best of the Best Graduate dan mendapatkan beasiswa S2, jadi kayaknya harus langsung lanjut. Tapi nggak tahu, nanti pasti akan didiskusikan lagi ke papa mama gimana baiknya gitu. Tapi kalau mau lanjut S2 pasti lanjut. Kalau itu aku pasti akan ngelihat kondisi dulu, karena kan aku nggak mungkin meninggalkan tanggung jawab yang ada di sini, tanggung jawab pekerjaan yang ada di sini. Soalnya selain syuting kan aku juga ada beberapa bisnis, dan itu bisnisnya masih aku handle sendiri dari nol. Jadi kalau aku tinggalin takutnya nanti malah belum siap untuk ditinggalin gitu bisnisnya. Jadi pasti aku akan melihat responsibility aku dulu di Indonesia kayak gimana, bisnisnya, pekerjaan di bidang entertainment juga. Kalau misalnya memang bisa ditinggal, mungkin akan melanjutkan S2 di luar. Tapi kalau tidak bisa ditinggal, ya aku akan melanjutkan di mungkin universitas yang sama karena bisa mendapatkan beasiswa juga gitu. Sebenarnya dari semester 1 semua ilmu yang aku pelajarin pas kuliah itu udah diterapkan ke pekerjaan aku di dunia nyata gitu, karena aku juga bukan di entertainment aja, tapi juga ada beberapa bisnis yang aku pegang kan, dan menjadi public relation untuk perusahaan sendiri, untuk bisnis sendiri itu sangat mempengaruhi penjualannya, mempengaruhi branding produknya, mempengaruhi jalannya sebuah perusahaan tersebut. Terus sebagai public figure juga kuliah komunikasi, ambil jurusan public relation, kita juga dilatih untuk mempunyai public speaking yang baik. Terus juga menjadi public relation yang baik, bagaimana menghandle suatu berita, bagaimana menghandle media, dan itu jadi sudah diterapkan dari aku kuliah semester 1 juga ilmu-ilmunya sudah diterapkan gitu. Jadi memang aku mengambil jurusan yang, aku beruntung sekali mengambil jurusan yang sangat berkoneksi sama pekerjaan aku, dan semua ilmu-ilmunya bisa langsung diaplikasikan gitu. Jadi mungkin goalsnya apa lagi sih? Rumah sudah, membahagiakan orang tua sudah, kuliah sudah, ayo mungkin karir sukses. Aduh,
Kalau ditanya kayak gitu, sebenarnya aku selalu upgrade mimpi-mimpi aku sih. Jadi misalnya kayak tahun lalu mimpinya semoga bisa lulus dengan nilai terbaik. Terus kalau tercapai ya di-upgrade lagi mimpinya. Oh, berarti lanjut pendidikan lagi atau apa prestasinya lagi. Terus misalnya di film juga semoga penontonnya banyak berarti upgrade lagi. Semoga bisa berkarya yang banyak atau memproduksi film. Jadi mimpi aku tuh selalu upgrade gitu. Jadi kalaupun udah kecapai, nggak berhenti di situ dan nggak cepet puas di situ, langsung di upgrade lagi. Apalagi ya yang kira-kira bisa tercapai lagi, apalagi yang mau dicapai lagi. Jadi selalu ada keinginan-keinginan baru setiap harinya gitu. Mungkin papa sendiri Pak, mungkin ada nggak sih keinginan lagi pilih Lanjut S2 buka. atau apa mimpinya gitu, atau habis ini menikah mungkin apa? Saya sih pengennya dia tetap berkarir dulu, ya kan. Soalnya banyak yang dia cita-citakan, yang dia bicarakan ke saya juga, ya seperti pengen main film lebih banyak lagi. Lalu untuk yang lainnya saya kembalikan ke Prilly. Kalau mama mungkin mah ada Sama sih. Kalau untuk menikah saya balikin lagi. Maunya kapan saya tinggal tanda tangan. tinggal ngurusin seserahan deh. bersiap jadi calon mantu mungkin pilih mama. Ya aku sih alhamdulillah punya orang tua yang selalu menyerahkan semua keputusan itu ke diri aku sendiri. Maunya fokus kemana, paling papa sama mama tuh membantu mengarahkan aja. Kayaknya bagusnya habis ini kesini gitu. Nah memang kalau ditanya nikah, belum ada sama sekali tujuan nikah di waktu yang dekat ini gitu. Karena tujuan aku memang bukan untuk menikah, tujuan aku memang untuk menjadi perempuan yang mandiri, menjadi wanita karir gitu. Terus menikah itu kan adalah suatu hal yang pasti ya insya Allah. Jadi ya nggak usah diburu-buruin. Santai. Karena pencapaian di karir itu belum tentu kita bisa capai gitu tanpa adanya usaha dan tanpa adanya kerja keras gitu. Tapi kalau menikah kan kalau jodohnya ada udah pasti kita akan menikah gitu. Jadi ya dikejar dulu yang memang perlu diusahakan lebih gitu. Karena kalau jodoh kan udah ada di tangan Tuhan kan. Kalau rezeki kan harus dijemput gitu. Calonnya yang penting seiman. Seiman aja ya. Yang Gampang pertama kan? seiman, Tanggung terus jawab baik. dewasa ya, bisa membimbing dia maksudnya ke jalan yang baik gitu loh. Terutama soal agama kalau saya sih. Simpel. Itu simpel sebenarnya, nggak susah. Hah? Ada gaya. Kalau mau ke rumah mah Banyak. silakan. Enggak Kayak maksudnya gitu. tapi itu teman. Diklarifikasi lagi. Siapa kan inisialnya kan? Ya nggak, kalau aku kan sekarang ini membuka pintu untuk siapapun. Kan balik lagi nikahnya masih lama. Jadi ya berteman sama siapa aja gitu. Yang terbaik aja. Masih lama juga jalannya. Nggak usah terlalu terburu-buru. Enggak dong, nggak menetapkan target sama sekali. Karena menurut aku menikah itu bukan soal umur ya, tapi soal kesiapan batin, kesiapan mental, finansial, semuanya gitu. Bukan finansial kita aja, tapi juga pasangan kita, komitmen. Kita bisa gak komit untuk menjadi seorang istri dan ibu gitu. Karena menurut aku kalau menikah tugasnya perempuan itu double, istri dan ibu dan yang mengatur keluarga, yang mengatur rumah gitu kan. Jadi apalagi kalau wanita karir lebih double lagi gitu, harus mempertahankan karir juga, tapi rumah tangganya juga harus dijalankan dengan baik. Tugas bagi ibu dan istri juga harus dijalankan dengan baik, dan itu tanggung jawab yang besar gitu. Aku tidak melihat diri aku udah siap untuk menjalankan tugas yang luar biasa itu. Makanya menurut aku hebat banget teman-teman di luar sana yang berkarir tapi udah memutuskan untuk menikah. Maksudnya berarti mereka punya kesiapan yang lebih cepat gitu. Sayangnya aku belum mempunyai kesiapan seperti mereka gitu. Ini mungkin tips untuk teman-teman yang kan seperti itu tadi waktu kan apa yang menyampaikan skripsi dengan penuh mata tapi akhirnya berhasil dengan mendapat penghargaan. Mungkin ada tips Tipsnya jangan pernah menunda, karena aku pernah
kayak aduh nanti deh ngerjain bab satunya, terus akhirnya mepet banget dan akhirnya itu yang membuat nangis-nangis gitu akhirnya. Jadi sesuai dengan pengalaman aku, jangan pernah menunda, pokoknya di saat udah waktunya mengerjakan tugas, dikerjain tugasnya, harus bisa punya manajemen waktu yang baik untuk diri sendiri, kapan kerjain tugas, kapan kerja, kapan main, dan seimbang gitu semuanya. Terus ambillah topik skripsi yang kita kuasai, jangan mau gaya-gayaan ngambil yang susah tapi kita nggak kuasai materinya gitu. Jadi benar-benar ambil yang relevan sama hidup kita, relevan sama keadaan, dan jangan pernah nyerah. Saya udah sempet hampir nyerah banget, karena udah susah banget mempertahankan IPK di kampus tuh, susah banget dengan persaingan yang luar biasa, dengan murid-murid yang juga sama kompetitifnya, sama pinternya. Jadi itu udah sempet nyerah, aduh kayak nggak bisa nih kuliah sambil kerja kayak gini, apa cuti ya, apa stop aja ya sampai sini. Tapi bangkit lagi karena aku ingat tujuan awal aku kuliah tuh apa, pengen bener-bener bisa mendapatkan ilmu yang banyak, membagi ilmunya, sesuai janji aku sama papa juga, janji akan bisa membagi waktu dengan baik, menjadi yang terbaik juga. Akhirnya karena diingat tujuan awalnya, akhirnya bangkit lagi gitu. Yang pasti terima kasih untuk papa sama mama karena udah memberikan dukungan, kepercayaan, doa juga. Doa orang tua itu luar biasa dan aku percaya mama sama papaku selalu mendoakan aku, makanya aku bisa sampai ada di sini. Makasih mama, papa. Mau makasih juga ke dosen-dosen aku karena mereka semua sangat baik sekali, pengertian, benar-benar menjadi dosen yang selalu ada untuk muridnya gitu. Aku termasuk murid yang juga hobi nelfonin dosen sampai mungkin dosen aku kadang suka kesel karena aku hobi banget bener-bener nanya ke mereka, nelfonin mereka, email, kadang nyamperin ke ruangannya langsung, dan mereka welcome sekali gitu, bener-bener menjadi pembimbing yang baik untuk murid-muridnya sampai bisa mengantarkan murid-muridnya lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi mau makasih juga ke kampus aku, LSPR Communication and Business Institute, Ibu Prita, Bapak Kemal Gani, dan semua dosen-dosen LSPR. Oke. Kita beri lagi. Tahan. Lalu beri. Thank you.